Hadirin, dalam setiap pertemuan Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memulai khutbahnya dengan memberikan wasiat takwa. Beliau mengingatkan misal dengan mengutip Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ayo tingkatkan takwamu haqqa tuqatih, dengan serius caranya. Jangan hari ini takwa, besok tidak. Sekarang di masjid takwa, keluar masjid luntur takwanya. Di pengajian takwa, keluar majlis ilmu, luntur takwanya. Saya minta tingkatkan dengan cara yang serius dan dengan cara yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian wafat, datang ajal, kecuali pastikan kalian benar-benar menjaga nilai takwa itu dengan kualitas keislaman yang baik. Hadirin, pertanyaannya, ketika kita dimintakan meningkatkan takwa, apa yang dimaksud dengan takwa di ayat itu? Dan apa esensinya ketika kita meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang coba kita keluarkan di Jumat ini, dan kita akan ketahui kemudian itulah sebabnya. Boleh jadi rahasia setiap pekan Nabi meminta kita meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalimat takwa di dalam Al-Qur'an seluruh derivasinya setidaknya disebutkan sebanyak 115 kali. Dari 115 kali penyebutan ini, para ulama meneliti dari surah pertama sampai surah yang terakhir dan menyimpulkan bahwa takwa yang dimaksudkan terklasifikasikan pada dua bagian utama. Jadi jika Anda menemukan kalimat takwa dalam Al-Quran, tidak akan keluar dari dua konteks ini. Pertama, kata para ulama, jika disebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, maka hubungan yang pertama disebut dengan al-bu'dur rabbani, dimensi ritual, dimensi yang terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita di Indonesia mengistilahkan dengan hadzum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya ibadah ritual. Contoh, kalimat takwa pertama dalam Al-Quran disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat kedua, turunannya ayat 3 sampai dengan ayat 5-nya. Mari kita lihat kalimat takwa pertama. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini jangan pernah Anda ragukan kandungannya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran dan ingin mendapatkan manfaatnya, maka cara pertama, jangan pernah Anda ragu dengan isinya. Kata Quran, katakan ini, katakan. Lakukan ini, lakukan. Tinggalkan ini, tinggalkan. Jangan banyak ditanyakan. Kalau belum paham, imani dulu. Dengan iman, hikmah akan datang. Begitu Anda ragu dengan itu, maka manfaat akan diberikan oleh isi Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Quran akan memberikan banyak pedoman, petunjuk, dan kemuliaan bimbingan bagi orang takwa. Muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Mari kita lihat turunan ayatnya. Ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun belum nampak dalam pandangannya, disebut iman. Yakin pada yang tampak disebut dengan ilmu. Kalau saya katakan ini mikrofon, Anda yakin karena Anda tahu ilmunya, itu disebut dengan ilmu. Tapi Anda yakin pada sesuatu yang belum tampak dalam pandangan Anda, itu disebut dengan iman. Orang takwa itu ketika dia iman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya saat ini di bumi, lalu dia buktikan keimanannya. Perhatikan ciri takwa yang pertama. Wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu orang yang mau membuktikan keyakinannya kepada Allah dengan cara menunaikan salat. Hadirin, ketika Allah meminta kita, ayo orang takwa, ditegaskan oleh Nabi, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa. Setiap Jumat, ittaqullah, tingkatkan takwa. Apa makna yang pertama? Ibadah ritual. Apa contohnya? Salat. Dalam kalimat Al-Quran, bahkan hadis, kata salat dibagi pada 3 bagian. Ada yang tulisannya alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Yang kedua alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta maftuhah. Yang ketiga alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah. Bentuk yang pertama menunjuk pada bentuk tunggal, satu kali salat. Salat, hayya 'alas shalah. Dalam adzan ayat salat tulisannya alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Kita diminta sholat pada saat adzan di waktu itu. Adzan zuhur untuk sholat zuhur, satu kali sholat. Adzan asar untuk sholat asar. Tapi kalau dituliskan alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta marbutah, bentuk jamak dengan batasan. Dalam bahasa Arab disebutkan al-jam'ul mahdud.
Bentuknya jamak tapi dibatasi. Tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh kurang dari itu. Dalam pengertian fikih, kalau disebutkan yang seperti ini, maksudnya sholat fardu yang 5 waktu. 5 itu jamak, lebih daripada 1. Tapi Anda tidak boleh melakukannya lebih daripada 5 waktu atau kurang daripada 5 waktu. Tapi kalau tulisannya alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah, itu artinya jamak ghairul mahdud. Jamak tanpa batas. Jamak tanpa batas artinya melebihi batasnya. Melebihi batasnya artinya fardu tambah dengan tambahannya. Tambahan dari fardu disebut dengan sunnah. Hadirin, ketika Allah menyebutkan kalimat sholat pertama di Quran bersanding dengan takwa, yang disebutkan bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi yang ketiga. Jamak ghairul mahdud. Bentuk jamak tanpa batas. Fardu dan sunnahnya. Fardu 5 waktu, 17 rakaat. Quran surah ke-17 ayat ke-78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. At-Tirmidzi nomor hadis 414 disebutkan dari mulai subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu yang fardu. Tapi ingat, orang takwa ketika diminta meningkatkan takwanya, Allah tidak mencukupkan pada yang standar. Allah katakan, salat dalam bentuk jamak ghairul mahdud. Ada sunnahnya, ada rawatib 12 rakaat. Dari Ummu Habibah, At-Tirmidzi nomor hadis 414, man shalla isnatai asyara rak'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat siang dan malam fardunya, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Allah tambahkan tambahan baginya, Allah bangunkan satu rumah di surga untuknya. 12 rakaat tambahan bagi yang fardu. Sebelum asar, Abu Daud nomor hadis 1257 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum maghrib jika bisa dikerjakan, tidak ada waktunya tidak perlu dikerjakan. Abu Daud nomor hadis 1258 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima ma'na sallu qabla al-maghrib rak'atain wa la tattakhidhuha sunnatan. Kalau ada peluang, kerjakan 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan dibiasakan karena waktunya singkat. Hadirin, malamnya ada tambahan lagi, disebut dengan tahajud. Quran surah 17 ayat 79 sampai 80. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Di antara sementara malam, enggak usah semuanya. Silahkan istirahat dulu, tidur dulu, malam bangun tunaikan tahajud. Ada witirnya, ada qiyamul lailnya. Jika Anda disebutkan oleh Nabi setiap Jumat, ayo tingkatkan takwa, tingkatkan takwa. Yang dimaksud oleh Nabi, coba tingkatkan ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma dicukupkan fardunya. Anda usia 40 tahun, ada anak usia 4 tahun. Anak ini usia baru 4 tahun, balik belum, hisab belum berlaku, sudah mencoba sholat 5 waktu. Subuh dia sholat, zuhur dia sholat, asar dia sholat, maghrib dia sholat, isya dia sholat. Bahkan Jumatan sebelum tiba, dia sudah ke masjid. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sudah balik, lewat balik, cita-cita surga, Masya Allah, sampai sekarang masih 5 waktu. Butuh berapa tahun untuk meningkatkan takwa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau Anda cuma sholat 5 waktu, nggak ada beda dengan anak usia 5 tahun. Nggak ada beda dengan yang 4 tahun. Apa yang Anda banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Duha yang mendapatkan surga sampai dengan Jumat ini, apa bekal yang Anda sudah siapkan untuk ke surga? Anda untuk bekerja mendapatkan posisi yang bagus saja untuk promosi jabatan, begitu dalam Anda kerjakan persiapannya. Training ini, training itu, ikut beasiswa pembelajaran. Untuk apa? Mengangkat posisi dalam urusan dunia. Begitu diangkat, wafat, tiba ajal Anda. Pertanyaan terbesar, apa yang sudah Anda siapkan untuk mengangkat status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Duhai Anda yang punya jaringan luas dalam kehidupan dunia, sudahkah mengupdate koneksi dan jaringan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah menguatkan sinyal-sinyal Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah panggil Anda dengan koneksi yang sangat tajam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, tingkatkan takwa kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Interaksi kita dengan Al-Qur'an, membangun kedekatan dengan Allah lewat Al-Qur'an. Bisa 3 cara. Dengan membaca disebut dengan qiraah. Dengan memahami disebut dengan tilawah. Dengan menghafal disebut dengan tahfidz. Dari sekian yang Anda baca dalam kehidupan, status WhatsApp yang dibaca, status Facebook yang diupdate,
status Instagram yang ingin ditampilkan. Pertanyaannya, berapa kali status Anda di hadapan Allah sering diaktifkan dan diupdate dalam keseharian? Berapa kali Anda baca WhatsApp dibandingkan dengan baca Al-Quran? Berapa kali Anda menghadirkan Al-Quran? Jangan-jangan Anda punya program, jam sekian saya buka handphone, jam sekian saya update status. Berapa ayat yang sudah Anda rencanakan di hari ini untuk dibacakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?